Halo semuanya, balik lagi di podcast Edutektif bareng saya Agus Suryatna. Orang belajar lama akan kalah dengan mahasiswa Harvard yang belajar pakai cara cerdas. Oke, ini bahasan yang sangat menarik. Saya akan coba spill teknik-teknik yang digunakan oleh para mahasiswa Harvard yang belajar pakai cara cerdas. Nah, jadi ya bukan soal duduk berjam-jam di depan buku, tapi soal cara mereka itu belajar. Nah, kalau kamu itu sering baca ulang tapi tetap lupa, atau belajar tapi gak nyambung-nyambung, bisa jadi nih ya, bukan kamunya yang kurang pinter gitu, tapi caranya aja yang salah kaprah, atau masih ada cara yang kurang tepat. Ada beberapa teknik. Nah, teknik yang pertama ini yang selalu saya gunakan ketika saya dalam belajar itu teknik Feynman. Jadi belajar dengan cara ngajarin. Ada ungkapan yang terkenal dari Einstein. Jadi kalau kita belum bisa jelasin sesuatu dengan simple atau sederhana, berarti kita tuh belum paham beneran gitu. Teknik ini seolah-olah kamu itu menjelaskan kepada teman sebangku ataupun ke anak kecil. Cara gunanya kayak gimana? Contoh seperti ini. Kita hanya perlu pilih satu topik yang mau dipelajari. Bebas mata pelajaran apa atau keterampilan apa. Kemudian jelasin pakai bahasa yang sangat sederhana dan dengan bahasa kita gitu. Nah, seolah-olah kita tuh lagi ngajarin anak kecil yang umurnya 5 tahun. Nah, ketika kita itu praktek dan tiba-tiba bingung atau ngeblank pas ngejelasinnya gitu, itu tandanya ada bagian yang belum kita mengerti. Di bagian itulah yang harus kita evaluasi. Kita ulangi sampai benar-benar bisa kita jelasin dengan gampang dan ngalir. Jadi intinya, kalau kamu bisa ngajarin orang lain, berarti otak kamu itu udah paham beneran. Itu rumus sederhananya gitu. Nah, coba menggunakan teknik Feynman ini. Terus ada juga aturan 50/10. Artinya fokus maksimal. Nah, ternyata mahasiswa Harvard tuh gak belajar maraton sampai mereka otaknya ngedrop gitu. Ternyata mereka punya cara biar otaknya tetap tajam. Caranya belajar fokus selama 50 menit, terus istirahat 10 menit. Jadi 50/10 rule. Nah, ulangi 3-4 kali buat hasil belajar yang mantap tapi gak bikin burnout gitu. Nah, selama belajar, hilangin semua gangguan atau distraksi. Bisa juga dengan aktifin mode pesawat, matiin notifikasi, jauhkan HP. Artinya menggunakan aturan 50/10 ini, kita fokus selama 50 menit, terus istirahat 10 menit. Kemudian ada juga nih teknik yang menarik untuk rahasia meningkatkan ingatan yang kuat. Namanya itu spaced repetition. Otak kamu gampang lupa kalau cuma ngandelin SKS. Kalau ngandelin SKS ya gampang lupa. Siapa sih di sini yang nggak tahu SKS gitu kan? Ya, sistem kebut semalam gitu kan. The power of KPP. Solusinya sih ulangi materi secara bertahap dalam jeda waktu tertentu. Caranya, kita bisa review materi setelah 1 hari, lalu 1 minggu, terus 1 bulan. Di-review terus tuh. Kita juga bisa gunakan alat bantu yang namanya itu flashcard. Ya, kayak
Anki atau Quizlet, banyak di Play Store kita bisa download. Jadi buat bantu kita nginget hal-hal yang penting di materi itu. Dan ingat, yang penting bukan berapa sering kamu baca, tapi kapan kamu baca ulang. Nah itu poin pentingnya itu di situ kan. Terus yang selanjutnya, faktor lingkungan itu sama dengan performa. Otak kamu itu peka banget. Tempat kamu belajar bisa ngaruh besar ke seberapa fokus dan produktifnya kamu. Ternyata mahasiswa Harvard itu gak asal belajar di mana aja. Mereka tuh punya dalam tanda kutip zona belajar yang khusus. Nah, ini bisa kita coba terapkan. Caranya, pilih aja salah satu tempat yang emang khusus buat belajar. Intinya jangan tempat tidur ya. Nanti tahu-tahu kita gak belajar gitu, tapi tahu-tahu tidur gitu. Pastikan tempatnya itu rapih, tenang, dan bebas gangguan. Jauh-jauh dari HP dan drama TikTok ya. Nah, kalau perlu pun kita bisa menggunakan musik pengiring dalam belajar. Contoh misalkan musik klasik seperti Mozart, atau kamu punya playlist sendiri, ya itu terserah sih. Intinya bikin otak kamu tuh tahu gitu, kalau gue lagi di sini, asik, berarti waktunya belajar gitu. Itu pentingnya kita punya zona belajar atau tempat belajar yang dibuat khusus untuk belajar. Jadi metode belajar kamu mungkin selama ini salah atau kurang tepat, ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah tahu cara belajar yang lebih cepat dan efektif. Intinya jangan cuman dengerin aja podcast ini, tapi coba eksperimen. Coba praktekkan tips tadi selama jangan muluk-muluk 1 bulan lah. Seminggu saja. Kamu bisa ngerasain sendiri bedanya itu seperti apa. Lebih paham, gak gampang lupa, dan belajar gak bikin stres gitu. Ingat, pintar itu bukan soal siapa yang belajar paling lama, tapi siapa yang belajar paling cerdas. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.